Dengan Make a Voice, renungan bagi Angkatan Kerja Muda Kristen. Tema kali ini adalah bagaimana hidup tanpa kekurangan bagian kelima. Lukas pasal 6 ayat 38a, berilah dan kamu akan diberi. Saya teringat bahwa beberapa waktu yang lalu saya mempunyai pengalaman yang seperti ini untuk pertama kalinya. Saya harus pergi ke suatu tempat untuk memimpin suatu ibadah. Biaya perjalanan yang diperlukan sekitar $20. Saya hanya memiliki $12. Saya berdoa selama kurang lebih 1 minggu untuk biaya perjalanan untuk ibadah ini. Semula saya bermaksud berangkat pada hari Minggu malam. Pada hari Jumat saya utarakan lagi soal biaya perjalanan ini kepada Tuhan. 2 hari lagi saya akan berangkat. Kelihatannya saya mendesak Tuhan. Tetapi ia berkata kepada saya bahwa seorang sekerja saya sedang kekurangan. Karenanya saya harus memberinya $5. Hal ini sangat sulit saya lakukan. Bagaimana bisa memberi kepada orang lain sedangkan saya tidak mempunyai cukup uang untuk diri saya sendiri. Tetapi perintah Tuhan tidak pernah memberi kesempatan untuk tawar-menawar. Akhirnya saya memasukkan $5 ke dalam amplop persembahan dan mengirimnya kepada sekerja saya. Meskipun $5 itu tidak banyak, namun pada waktu melakukannya saya meneteskan air mata. Saya berpikir tentu Tuhan akan mengurus kebutuhan perjalanan saya. Tetapi yang mengejutkan saya, pada hari Minggu malam tidak ada uang yang datang secara khusus. Namun saya tahu bahwa saya berjalan menurut kehendak Tuhan dan saya meninggalkan rumah dengan damai. Tahap pertama dari perjalanan saya adalah naik kapal uap sehari semalam. Selanjutnya saya perlu naik kapal lain dan bepergian selama 1 minggu lagi. Ongkos perjalanan naik kapal uap adalah $1 dan saya dapat membayarnya. Tetapi ongkos kapal lain itu tidak bisa kurang dari $20. Saat naik kapal uap saya berdoa agar Tuhan mau menyediakan dana yang diperlukan. Ketika kapal uap itu telah mendekati dermaga, saya masih tidak memiliki uang. Pada saat itu Roh Kudus mengajar saya bagaimana berdoa. Daripada berdoa untuk uang, sebaiknya saya berdoa untuk kapal yang sesuai. Saya pun berdoa demikian. Benar, ketika saya sampai di dermaga, saya mendapatkan sebuah kapal kecil yang mau membawa saya ke tempat tujuan dengan tarif $7. Saya masih mempunyai sedikit sisa uang, lebih dari yang saya perlukan. Seusai ibadah, bagaimana dengan biaya perjalanan pulang saya? Tuhan mendengarkan doa saya. Sehingga pada waktu saya tiba kembali ke rumah, saya masih memiliki uang beberapa $. Setelah tiba di rumah, saya pergi menengok sekerja saya. Ia tidak ada di rumah, dan saya hanya bertemu dengan istrinya saja. Ia menanyai saya, mengapa sebelum berangkat saya memberi suaminya $5? Saya berkata kepadanya bahwa saya menuruti pimpinan Tuhan dan itu bukan atas prakarsa saya. Istri sekerja saya itu memberitahu saya bahwa pada saat uang itu datang, mereka telah memakai uang mereka yang terakhir. Tuhan memakai $5 itu untuk menunjang mereka selama 1 minggu, sebelum Tuhan memberi melalui orang yang lain untuk memuliakan namanya. Lihatlah, jika saya melalaikan Tuhan pada hari itu, bukankah itu akan membuat Tuhan juga melalaikan hambanya? Sebenarnya $5 itu tidaklah berguna bagi saya. Sesampainya di rumah, saya memuji Tuhan sambil mengucurkan air mata. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus merahmati kita semua. Amin.